Yang saya hormati Bang Kamarus Samad, Bang KS. Ya, saya junior abang di HMI juga sebenarnya. eh, pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi, Bang, sambil menunggu pembicara-pembicara lain juga akan masuk di kita karena tadi seharusnya kita mulai jam 9 karena ada keperluan mendesak dari Bang KS dan kita ingin menimba ilmu juga terkait dengan kondisi terkini, situasi kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah di masa pandemi akan seperti apa. Baik teman-teman sekalian, salam hormat dari saya semua. Untuk semuanya, saya ingin terlebih dahulu tadinya memberikan satu waktu untuk Bang Zaki sebagai Ketua PDRI, tapi audionya kemungkinan belum connected gitu. Saya langsung saja ke Bang KS. Bang KS, Assalamualaikum Abang. Semoga sehat selalu ya Bang. Suaranya belum connect Bang. Belum connect ya? Oh iya, sudah. Sudah ya? Iya. Oke, Bang KS, saya ingin mempersilahkan Abang untuk berbicara terkait dengan mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah, di mana Abang saat ini duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 11 ya Bang, dan juga aktif di kegiatan Kahmipreneur sekarang Bang. Saya persilahkan ke Abang KS terlebih dahulu untuk memberikan waktunya. Terima kasih moderator Adinda Muhammad Kutuf selaku yang juga adalah Direktur Lembaga Kajian Dialektika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pagi hari ini Allah rezekikan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya banggakan Ketua Umum Persaudaraan Dosen Republik Indonesia, Saudara Ahmad Zakiuddin beserta seluruh jajaran pengurus. Yang saya banggakan tentunya senior kita, abang kita, Bang Fahri Hamzah, beserta narasumber yang lain. Terima kasih telah berkenan bersama-sama di forum ini. Para audiens, peserta, dan teman-teman sekalian dari seluruh Indonesia yang sempat memantau acara dan mengikuti acara ini. Pemerintah sejak 2 Maret, lebih kurang 110 hari yang lalu, telah menetapkan secara resmi bahwa COVID-19 telah masuk di Indonesia. Pengumuman 2 Maret itu disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang secara resmi terjangkit COVID-19. Artinya apa? Sejak itulah pemerintah menyiapkan langkah-langkah secara resmi berkaitan dengan kebijakan, baik di sektor kesehatan maupun di sektor ekonomi. Kenapa 2 sektor ini yang sangat menjadi perhatian? Karena tentu kesehatan adalah fundamental daripada krisis yang sedang kita alami. Kemudian sektor ekonomi adalah dampak daripada krisis kesehatan yang masih terus berlangsung dan kita belum tahu sampai kapan ini akan berakhir. Setelah dampak krisis ekonomi itulah pemerintah berusaha semaksimal mungkin supaya tidak bergeser ke sektor sosial. Saudara sekalian yang saya banggakan, moderator Muhammad Kutuf beserta para narasumber, sebetulnya sebelum 2 Maret, karena di berbagai negara telah melakukan kebijakan pengetatan melalui lockdown di negara masing-masing sebelum 2 Maret, maka pemerintah melihat bahwa ekonomi global saat itu telah mengalami kontraksi yang cukup besar, sehingga pada tanggal 18
13 Februari, pemerintah telah mengeluarkan stimulus pertama untuk beberapa sektor, termasuk di dalamnya adalah stimulus fiskal di sektor pariwisata. Lalu kemudian 2 Maret, Presiden resmi mengumumkan COVID masuk di Indonesia, dan 10 hari setelah itu, tepatnya pada 12 Maret, pemerintah kembali mengeluarkan stimulus yang kedua untuk menahan dampak daripada COVID senilai 22,3 triliun. Lalu kemudian pada 31 Maret, tepatnya di Istana Bogor, Presiden Jokowi mengumumkan stimulus yang ketiga, yaitu 400,51 triliun untuk beberapa sektor, termasuk di dalamnya sektor kesehatan, kemudian social safety net senilai 110, lalu kemudian sektor UMKM dan juga sektor ekonomi lainnya. Lalu kemudian angka-angka ini, Mas Kutub, semuanya sudah berubah dan bergeser. Terus mengalami karena di hari yang sama, 31 Maret, Presiden mengumumkan dikeluarkannya Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang penyelamatan sistem keuangan, penyelamatan ekonomi nasional tentang sistem keuangan dan industri jasa keuangan akibat COVID-19. Nah, kemudian DPR telah menyetujui Perpu itu dan berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang salah satu poinnya yang sempat diperdebatkan di publik itu adalah pelebaran defisit tanpa batas maksimal selama kurun waktu 3 tahun dimulai 2020, 2021, dan 2022. Inilah yang kemudian pemerintah setelah DPR menyetujui Perpu dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2, maka pemerintah telah membuat produk turunannya, yaitu yang pertama adalah Perpres nomor 54 tentang perubahan postur APBN 2020, dan yang kedua adalah PP 23 tentang pemulihan ekonomi nasional. Dalam perubahan postur APBN berkaitan dengan kebijakan fiskal kita inilah dalam 2 rumusan KSSK, Menteri Keuangan, Gubernur BI, OJK, dan LPS tentunya telah merumuskan 2 skema besar dalam pembiayaan kebutuhan keuangan negara berkaitan dengan dan juga dunia usaha berkaitan dengan COVID ini, yaitu above the line dengan below the line. Above the line itu adalah berfokus pada pembiayaan sektor APBN yang terus mengalami perubahan defisit ketiga kalinya. Terakhir angkanya sudah sampai pada 0,6,39% defisit APBN kita. Lalu kemudian below the line yang angkanya masih terus juga berubah berkaitan dengan penguatan likuiditas sektor perbankan dan juga secara umum adalah penyelamatan UMKM kita berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka upaya menopang supaya sektor real atau daya beli masyarakat bisa kita kendalikan atau kembalikan secara bertahap. Inilah konstruksi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan ekonomi dalam kaitan dengan COVID ini. Dari kebijakan-kebijakan ini, ada satu hal yang memang sekarang masih belum terdelivery secara maksimal. Selain di bidang kesehatan memang sudah sebahagian besar penerapannya sudah dan sedang berlangsung, tetapi di sektor pemulihan ekonomi ini yang belum terdelivery dalam hal kebijakan penguatan likuiditas perbankan, masih pada kebijakan relaksasi kredit UMKM berkaitan dengan bunga dan pembayaran bunga dan pembayaran pokok.
ini yang sudah melalui POJK nomor 11 ini sudah disampaikan. Nah, kemudian yang selanjutnya mengenai alokasi anggaran untuk sektor pemulihan ekonomi nasional, Mas Mahfud, itu masih terus dibicarakan angkanya, khususnya untuk penguatan likuiditas perbankan dan penyediaan permodalan baru, modal kerja baru untuk dunia usaha, khusus baik untuk korporasi maupun untuk UMKM. Ini yang sebetulnya membuat para dunia usaha, karena di Komisi 11 juga kita telah mendengarkan banyak masukan, baik dari asosiasi, dari pelaku usaha, dari berbagai macam sektor. Mereka mengatakan waktu itu, 3 bulan yang lalu, sekitar akhir Maret, mereka mengatakan kita perlu kebijakan yang cepat dan besar. Istilah mereka itu adalah quick dan big. Jadi cepat dan besar. Nah, sampai hari ini setelah 110 hari diumumkan bahwa COVID-19 telah resmi berada di Indonesia, ternyata dua hal yang diharapkan dunia usaha itu sampai hari ini belum terdelivery ke sektor dunia usaha, yang sudah berjalan lebih pada relaksasi terhadap kredit kepada para debitur, baik UMKM maupun yang berasal dari berbagai sektor. Inilah problem kita, karena pemerintah telah berusaha keras, sebagaimana yang disampaikan ke parlemen melalui penjualan surat utang negara maupun surat berharga negara, SBN dan SUN, dan seterusnya dengan skema baik yang global bond maupun untuk pasar domestik. Semua ini menunjukkan bahwa upaya kerja keras yang dilakukan pemerintah memang memerlukan waktu dan tahapan. Yang lebih penting adalah yang perlu kita ketahui, memang satu negara dengan negara yang lain masih terus belajar bagaimana bisa mengatasi tentang hal ini. Karena kalau kita lihat kebijakan fiskal di negara-negara maju, misalnya Amerika, Jerman, kemudian Australia, semuanya menempatkan social safety net sebagai number one dari alokasi anggaran negara mereka. Lalu kemudian yang kedua, itu di sektor kesehatan itu sudah mutlak, tapi ada yang membedakan dengan negara kita, yaitu di di sektor kesehatan khususnya vaksin. Negara-negara maju itu jelas sekali mengalokasikan anggaran untuk menemukan adanya vaksin. Sementara di kita tidak secara tekstual tidak ada alokasi anggaran untuk para peneliti kita, untuk para ilmuwan kita untuk menemukan vaksin. Artinya apa? Inilah yang salah satu yang kita harus dorong supaya para saintis kita, para peneliti kita, para profesor kita, guru-guru besar kita, ahli-ahli kita, itu dimanfaatkan oleh negara, oleh pemerintah supaya mereka bisa melakukan penelitian sehingga bisa menemukan vaksin ini. Nah, 3 bulan yang lalu negara-negara maju sudah serta-merta mereka mengalokasikan kebijakan itu. Itu yang tidak kelihatan dalam alokasi di sektor kesehatan. Jadi, kemudian berikutnya untuk di ekonomi yang saya sampaikan tadi jelas sekali, Mas Maktub, itu belum terdelivery untuk sektor dunia usaha dan penguatan likuiditas perbankan. Angkanya belum keluar dari pemerintah kepada DPR, mungkin masih dihitung, atau juga ikut dengan kesiapan keuangan pemerintah berkaitan dengan hasil penjualan daripada SBN maupun SUN. Barangkali itulah sebagai pengantar dari saya, mudah-mudahan sisa waktu ini bisa kita optimalkan. Terima kasih Pak Moderator, saya kembalikan.